Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak, Ibu semuanya? Kiranya di tengah kondisi dunia yang mencekam ini, kita semua dapat saling menguatkan satu sama lain. Kita bersekutu bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa Allah bersama kita. Saudaraku, saat ini kita semua mengalami masa-masa rindu dengan kehidupan yang normal seperti dulu. Bisa bersalaman dengan teman, bisa berbicara dekat dengan sahabat, bahkan saling menyapa dengan sesama, dan menjalankan ibadah tidak hanya sekadarnya saja. Sekarang kami ingin memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama. Melalui hari-hari ini, kita awali ibadah ini dengan pujian, selalu bersamaku, dan kami memuji kebesaran-Mu. Engkau laguku dan kekuatanku.
kita akan awali ibadah tengah minggu kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Bapak Ibu, mari sebelum kita melanjutkan ibadah tengah minggu pada petang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allahku, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena sampai sekarang, sampai hari ini, sampai saat ini, Engkau masih memelihara kami dan melindungi kami dengan segala kasih setiamu. Bapa, di tengah-tengah suasana bangsa kami yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan kami beribadah meskipun di rumah kami masing-masing dengan penuh hikmat. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu. Sekiranya Tuhan mau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti, tidak ada satu hal yang melintang. Berkati petugas yang Engkau percayai untuk melayani pada kegiatan ibadah petang hari ini, dan juga Engkau berkati Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga akan Engkau berkati semua orang yang ada di rumahnya masing-masing, semua jemaat di rumahnya masing-masing yang kusuk beribadah kepadamu pada petang hari ini. Mari Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, dan sekiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini kita merasakan kesedihan dan kekhawatiran, sejatinya Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengalami titik-titik rendah kehidupan, untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Mari kita menyiapkan hati kita, belajar untuk peka apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Karena hanya Dia yang sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Kita memuji, ajarku berharap hanya padamu.
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada malam hari ini membuka Alkitab kita sebagaimana telah ditentukan dari Yeskiel pasal 37. Masih bersambungan dengan khotbah hari Minggu kemarin juga piston kelompok karena kita mengikuti leksionari. Dan kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami akan bersama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau bersama dengan kami memberkati kami sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema pada malam hari ini adalah dibangkitkan dari lembah kekelaman. Apakah saudara-saudara tahu sinar ronsen? Ya, pasti tahu ya. Sinar ronsen itu biasanya dipakai untuk mengetahui apa yang ada di dalam tubuh seseorang. Bisa tulang, bisa jeroan gitu ya. Bisa saja luarnya itu baik-baik saja. Orangnya tetap cantik, tetap tampan. Atau mungkin pakai make up, pakai baju yang bagus. Tetapi ketika masuk
dalam sebuah ruangan di ronsen gitu ya, hasilnya adalah tulang belulang, bisa saja jeroannya. Apa yang tidak bisa kita lihat dari luar, itu yang dilihat, yang tampak dalam sinar ronsen. Nah, seperti sinar ronsen, itulah gambaran penglihatan dari Nabi Yeskiel yang kita baca pada malam hari ini. Yeskiel mendapat penglihatan dari Tuhan, melihat bangsa Israel itu seperti tulang-tulang kering di lembah peperangan. Apa artinya? Mengapa mereka digambarkan seperti tulang-tulang yang kering? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat 11 menjadi kelihatan. Di ayat 11 dikatakan demikian, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Mengapa? Mengapa mereka seperti tulang-tulang kering, tanpa harapan, meskipun hidup mereka mungkin di luar baik-baik saja? Konteksnya adalah pada waktu itu mereka berada dalam pembuangan. Mereka ada di Babilonia. Kurang lebih sekitar 40 tahun lebih ya, mereka di pembuangan. Para ahli mengatakan bahwa meskipun mereka dalam pembuangan, tapi hidup mereka relatif baik. Mereka bisa berkeluarga, mereka bisa bekerja di sana, mereka juga mendapatkan kehidupan yang cukup baik. Namun masalahnya bukan hanya soal ekonomi, bukan soal makanan, tapi jauh lebih dalam dari itu. Orang-orang dalam pembuangan juga orang-orang yang sedang berada dalam krisis iman. Mereka tergoncang, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Mereka ada di bangsa asing dan begitu sangat terpukul sekali. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau jujur, mungkin kita pernah punya pengalaman. Situasi kita seperti orang-orang Israel, seperti tulang-tulang kering. Meskipun dari luar kita tampak baik-baik saja. Dalam kehidupan pribadi misalkan ya, kita bisa saja tertawa, kita bisa selfie dengan gembira, kita bisa bercanda dengan teman. Ketika ditanya, "Hei, apa kabar?" Jawabnya bisa saja, "Wow, luar biasa," gitu ya. Maksudnya apa? Luarnya biasa, dalamnya bisa saja binasa. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di balik senyuman kita ada tangis, ada kehampaan, ada kerapuhan dalam diri kita. Ada penderitaan. Tidak ada yang tahu. Bisa saja hati kita kering, bisa saja jiwa kita kering. Atau dalam kehidupan keluarga kita, bisa saja dari luar itu tampak harmonis, kemana-mana selalu gandengan, kayak tergandeng di media sosial. Misalkan kita selalu berfoto bersama, menerima tantangan foto kegembiraan gitu ya. Bisa saja kita panggilan sayang di sana, di sini. Tapi siapa yang tahu? Di balik itu mungkin saja kita merasa kasih mulai hambar. Bisa saja selama ini ternyata tidak ada komunikasi yang sungguh. Bisa saja ternyata ada pengkhianatan, ada kekecewaan. Ada luka di dalam keluarga kita. Seperti tulang-tulang kering. Atau dalam gereja kita sekalipun. Dari luar mungkin tampak baik-baik saja, kita bisa ikut pelayanan, kita rajin ke gereja, kita bisa ketawa, bisa tersenyum, ramah dengan saudara-saudari kita. Tapi di balik itu mungkin saja kita menyimpan kepahitan kepada saudara kita. Mungkin saja kita merasa ditinggalkan, kita merasa tidak dilayani dengan baik. Kita dikecewakan oleh pemimpin kita, pendeta atau majelis. Kita dikecewakan oleh saudara kita. Ya, itu bisa saja terjadi. Jadi ketika kita merasa bahwa hidup kita sudah mentok, kita mengalami titik jenuh, kita merasa bahwa kita begitu lemah, tidak punya kekuatan lagi, bahkan tidak punya lagi kemampuan untuk percaya. Ketika doa-doa kita sudah mulai tanpa makna, ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi mendengar, di situ kita seperti tulang-tulang kering. Hidup dengan normal, iya, tetapi di baliknya jiwa kita, batin kita mati. Dan itulah kenyataan hidup kita. Lalu mau apa?
Nah, kita belajar dari Yeskiel pasal 37. Justru di saat umat Israel seperti tulang-tulang yang kering, mereka tanpa harapan, mereka merasa tidak ada lagi. Di situ justru Tuhan hadir. Tuhan berinisiatif untuk bertindak. Tuhan berkarya. Iya, ini adalah inisiatif dari Allah. Ya. Kenapa? Karena orang Israel merasa bahwa mereka tidak punya harapan lagi. Tapi Tuhan punya inisiatif untuk bertindak. Ayat 1-3 disebutkan bahwa Tuhan akan menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah mati itu. Ada inisiatif dari Allah yang mungkin mereka sendiri sudah tidak punya pengharapan itu lagi. Dan menarik kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, ketika Tuhan bertanya kepada Yeskiel, Tuhan bertanya, apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? Dan apa jawab Yeskiel? Hanya Engkau yang tahu. Ya, Engkau yang tahu. Nah, saya penasaran kenapa Yeskiel tidak berkata amin gitu ya, atau ya pasti bisa. Apakah Yeskiel melihat bahwa realitasnya adalah tulang-tulang kering? Ya, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kenapa? Karena memang hanya Tuhan yang mampu. Yeskiel mungkin melihat kenyataan yang ada, sulit untuk dihidupkan. Tetapi hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mampu untuk mencabut nafas seseorang dan hanya Tuhan juga yang mampu untuk menghidupkan. Dan kini Tuhan mau untuk membangkitkan tulang-tulang yang kering itu. Di dalam Yeskiel ini Tuhan menghidupkan kembali dengan rohnya melalui nafas kehidupan. Nafas itu diberikan kepada tulang-tulang yang kering itu dan tulang-tulang kering itu menjadi hidup. Nah, Bapak Ibu, ini pasti mengingatkan kita dengan kisah penciptaan manusia. Dari apa? Dari tanah. Tanah yang kemudian dihembusi oleh nafas Allah dan kemudian menjadi hidup. Dari tanah menjadi kehidupan. Jadi sesuatu yang rapuh, menjadi sesuatu yang hidup. Demikian juga dari tulang-tulang yang kering menjadi ada otot, ada daging dan menjadi kehidupan. Roh Allah, nafas hidup dari Allah itu menghidupkan, itu membangkitkan. Dan ini juga yang berlaku untuk kita semua saat ini. Di tengah ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian karena berbagai persoalan, atau di tengah situasi seperti tulang-tulang kering, kita percaya bahwa oleh rahmat Allah, kita bisa dihidupkan. Keluarga kita bisa dipulihkan. Atau situasi hidup kita bisa dipulihkan kembali, bisa diubah oleh Allah. Itulah pengharapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Allah hadir dalam hidup kita. Kiranya Roh Allah itu mengubah, menghidupkan kembali batin kita, jiwa kita, iman kita, hati kita, semangat kita, pengharapan kita. Kiranya Roh Allah juga hadir bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi situasi yang ada. Roh Allah bersama dengan para dokter, para perawat, para pasien, atau siapapun juga yang saat ini sedang merasa begitu berat menghadapi hidupnya. Kiranya Roh Allah memberi kehidupan kembali, menyegarkan kembali, menguatkan kembali, mengubah dari tulang-tulang kering menjadi kehidupan yang berbunga. Amin. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang hadir berhembus melalui Roh di dalam kehidupan kami, bahkan dalam kondisi kami yang rapuh, dalam kondisi kami yang bagaikan tulang-tulang kering. Engkau mampu menghidupkan, dan biar Roh-Mu itu sungguh-sungguh menguatkan kami dan bersama dengan kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang telah disampaikan tentang kekuatan baru dari Allah, kiranya membuat kita lebih beriman dan bisa bangkit dari segala nestapa yang saat ini tercipta.
Karena iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasi kita. Namun terkadang itu berarti Dia mengubah diri kita. Kita akan masuk pada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Namun sebelumnya kita memujikan pulihkan negeri kami. Supaya kita selalu mengingat untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Pulihkanlah
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat GID di Jepara yang tidak bisa kami jumpai satu persatu karena kondisi yang ada. Kiranya Tuhan yang menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang berikan kekuatan. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan batin, kelemahan iman karena berbagai kondisi kehidupan yang sedang dihadapi. Kiranya firman-Mu malam hari ini memberikan kekuatan, Roh-Mu yang memulihkan dan menghidupkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, baik itu dalam keluarganya, dalam kehidupan pribadinya. Tuhan yang pulihkan. Juga kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, untuk masyarakat di mana kami berada di Jepara, di Jawa Tengah, di Indonesia. Kami mohon Engkau menyertai kami semua ya Bapak. Engkau yang hadir, Engkau yang membantu para dokter, para perawat dalam menangani masalah wabah yang ada saat ini. Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk kami semua ya Bapak. Engkau juga yang berkati seluruh umat manusia yang saat ini sedang terluka, yang sedang lemah, yang sedang putus harapan, yang sedang berada dalam situasi yang tidak menentu karena wabah ini. Kiranya Tuhan yang campur tangan. Dan bila kami tetap melanjutkan hidup kami, tetap semangat, tetap berjuang untuk menghadapi apapun yang harus kami hadapi karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, kami naikkan doa-doa syafaat kami kepada kami juga serahkan sepenuhnya doa-doa pribadi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, semuanya kami percayakan kepada. Dan kami berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Marilah kita selalu mendekat kepadanya, supaya sukacita senantiasa kita rasakan. Karena saat ini yang kita butuhkan adalah obat, sedangkan obat ada dalam hati yang bersukacita. Kita pujikan, hati yang gembira adalah obat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah ibadah tengah minggu telah kita lakukan bersama. Pohon-pohon di hutan lebat, marilah kita jadi manusia yang suka bertobat.
Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan ini amatlah hebat. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa melindungi kita, semua sehat.